pemirsa, selamat datang di Investa News. Kembali lagi bersama saya Ija Dias Ratnandalas yang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan untuk membahas seputar dunia investasi edisi Senin 14 November 2022. Berita pertama pada hari ini, indeks harga saham gabungan mengalami penguatan sebesar 0,62% dalam sepekan kedua November 2022 ini. Dibandingkan pekan sebelumnya, IHSG berada di level 7.045,53. Terpantau IHSG juga ditutup terapresiasi 1,76% ke posisi 7.089,21 pada Jumat. Sektor teknologi memimpin penguatan selama sepekan dengan apresiasi 4,44% dan diikuti sektor keuangan yang naik 1,79%. Sementara sektor transportasi melemah paling dalam sebesar 2,44% sepekan dan juga sektor energi yang terkoreksi 2,35%. Dalam satu pekan sebanyak 111,2 miliar lembar saham diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 50,2 triliun rupiah. Di seluruh pasar, investor asing cenderung keluar dengan net foreign sale mencapai 105,29 miliar rupiah. Sedangkan di pasar reguler, investor asing membukukan net sale sebesar 314,81 miliar rupiah. Selama satu pekan, pasar mencermati sentimen antara lain dari dalam negeri rilis data produk domestik bruto Indonesia kuartal 3 oleh Badan Pusat Statistik yang mencatat perekonomian Indonesia berdasarkan besaran PDB atas dasar harga berlaku mencapai 5.091,2 triliun rupiah atau atas dasar harga konstan mencapai 2.976,8 triliun rupiah. Ekonomi Indonesia kuartal 3 mengalami pertumbuhan sebesar 1,81% dibandingkan kuartal sebelumnya. Kemudian secara tahunan ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan sebesar 5,72%. Dari kabar global datang dari China yang merilis data inflasi tahunan turun menjadi 2,1% pada Oktober dan 2,8% pada bulan sebelumnya. Lalu pasar merespon rilis data inflasi tahunan Amerika Serikat yang melandai di bawah proyeksi pada bulan Oktober. Berdasarkan data Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat, mencatat indeks harga konsumen Amerika Serikat sebesar 7,7% pada Oktober. Berita selanjutnya datang dari proyeksi IHSG, indeks harga saham gabungan berpotensi melanjutkan penguatan pada awal pekan ini. Pada akhir pekan lalu, Jumat, IHSG ditutup menguat 122,36 poin ke level 7.089,21. Meski begitu, investor asing masih tercatat keluar dengan net sale sebesar 660,93 miliar rupiah. Head of Research Jasa Utama Kapital Sekuritas Cheryl Tanuwijaya mengatakan potensi penguatan pada awal pekan ini disokong optimisme pelaku pasar. Penyebabnya pada penutupan perdagangan akhir pekan lalu, bursa saham Amerika Serikat ditutup menguat. Dow Jones ditutup dengan kenaikan 3,70% pada Jumat 11 November. Sementara bursa Nasdaq ditutup menguat 7,35% dan indeks SP 500 ditutup menguat 5,54%. Selain itu, Cheryl berpandangan China yang merupakan mitra dagang utama Indonesia memutuskan untuk melonggarkan kebijakan zero COVID. Ini bisa membuat harga komoditas menguat. Analis Arta Sekuritas Dennis Christopher Jordan menambahkan potensi penguatan IHSG masih akan didukung oleh optimisme The Fed yang tidak akan terlalu agresif menaikkan suku bunga. Sementara dari dalam negeri masih didorong musim rilis kinerja kuartal ketiga 2022. Secara teknikal, Dennis menilai candlestick IHSG membentuk higher high and higher low. IHSG pun membentuk golden cross pada MA50 dan MA20, mengindikasikan potensi penguatan. Dennis memprediksi IHSG akan bergerak pada rentan 7.052 hingga 7.116. Bila tembus rentan pergerakan IHSG jadi lebih luas, yakni 7.015 hingga 7.143. Jika Cheryl memperkirakan IHSG akan bergerak dengan support 7.055 dan resisten pada level 7.170. Saham yang menurut Dennis layak dibeli beberapa di antaranya Wika, TWOR, dan MDKA. Sementara Cheryl merekomendasikan investor mencermati MDLN, TKIM, SMRA, ELSA, dan juga MEDC.
Beralih pada sektor komoditas, harga emas batangan 24 karat PT Aneka Tambang pada perdagangan Jumat terpantau melambung bila dibandingkan harga pada Jumat sebelumnya. Secara harian, harga emas berada di level terendahnya pada Jumat pekan lalu sebesar Rp939.000 per gram. Kemudian terus beranjak naik ke level tertingginya pada Jumat sebesar Rp974.000 per gram. Berdasarkan informasi unit bisnis pengolahan dan pemurnian logam mulia Antam, harga emas 24 karat ukuran 1 gram terpantau dijual Rp974.000 per gram pada Jumat. Nilai tersebut meroket Rp35.000 dibandingkan harga jual pada Jumat pekan lalu. Sementara itu, harga emas satuan 10 gram dan 25 gram masing-masing dijual Rp9.235.000 dan Rp22.962.000. Selanjutnya, harga emas satuan 50 gram dibanderol Rp45.845.000, sedangkan ukuran 100 gram dapat ditebus dengan harga Rp91.612.000. Di sisi lain, level harga buyback emas Antam berada di level Rp874.000 per gram, meroket Rp50.000 dibandingkan Jumat sebelumnya sebesar Rp824.000. Selanjutnya pada sektor komoditas yang kedua, harga minyak mentah dunia mengalami tren penurunan dalam sepekan terakhir. Harga minyak West Texas Intermediate di New York Mercantile Exchange sampai dengan perdagangan Jumat petang bergerak di level 88,74 US dollar per barel. Nilai tersebut lebih rendah 4,18% jika dibandingkan dengan harga pekan sebelumnya, yakni 92,61 US dollar per barel. Adapun harga Brent di ICE Futures Europe melemah 2,53% menjadi 96,08 US dollar per barel, lebih rendah jika dibandingkan dengan posisi akhir pekan sebelumnya. Faktor pemberat harga minyak masih didominasi dari kebijakan ketat Cina seiring kembali meningkatnya wabah COVID-19 di sejumlah wilayah. Kebijakan nol COVID-19 yang diambil negeri Panda dengan memberlakukan pembatasan kegiatan menimbulkan kekhawatiran pasar akan prospek permintaan. Harga minyak bahkan sempat terus turun selama 4 sesi perdagangan berturut-turut. Walaupun di akhir pekan komoditas tersebut berhasil untuk rebound, harga WTI dan Brent berbalik menguat pada penghujung pekan ditopang oleh rilisnya data inflasi Amerika Serikat yang turun. Namun demikian, harga minyak cenderung tertekan selama sepekan terakhir. Dalam perkembangan terbaru kasus COVID-19 di China, tercatat lebih dari 2.000 kasus baru di kota Guangzhou, salah satu pusat manufaktur. Berita penutup kita pada pagi hari ini, peluang rupiah menguat terbuka lebar pada Senin. Selain efek inflasi Amerika Serikat, hasil pemilihan umum selama di negeri Paman Sam tersebut memberikan ruang penguatan rupiah. Senior ekonomis Samuel Sekuritas Fikri C. Permana menjelaskan, hasil pemilu selama Amerika Serikat yang dimenangkan Partai Demokrat menciptakan kepastian atas kebijakan Joe Biden dalam pemerintahan. Sentimen ini membuka opini dolar Amerika Serikat bukan lagi menjadi satu-satunya safe haven. Demokrat bakal menerbitkan kontrol di Senat Amerika Serikat sehingga membuat pelaku pasar risk on. Efeknya, dolar Amerika Serikat akan melemah dan rupiah akan menguat. Analis DCFX Futures Lukman Leong pun memperkirakan dolar Amerika Serikat masih akan terkoreksi oleh efek inflasi Amerika Serikat yang lebih rendah dari perkiraan. Amerika Serikat mengumumkan inflasi Oktober hanya 7,7% secara tahunan, turun dari 8,2% pada September. Dolar Amerika Serikat akan terkoreksi di tengah absennya data ekonomi penting dari Amerika Serikat. Dari dalam negeri, pasar menanti data neraca dagang yang diperkirakan surplus 5 miliar US dollar. Pasar juga menunggu kebijakan moneter Bank Indonesia. Lukman memprediksi rupiah akan bergerak antara 15.400 hingga 15.550 rupiah. Hitungan Fikri rupiah bergerak antara 15.400 hingga 15.600 rupiah pada Jumat lalu. Kurs rupiah menguat 1,26% ke 15.495 dan Gisdur menguat 1,32% ke 15.493 rupiah. Berita tersebut sekaligus menjadi berita penutup kita pada perjumpaan kali ini. Saya Gadia Sremandalas pamit undur diri, sampai jumpa.